Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada? Ya, akhir-akhir ini yang rame kembali adalah kasus Mirna, kematian Mirna dengan kopi cyanidanya, yang dihukum adalah temannya sendiri, Jessica Kumolo Wongso. Tapi wallahu alam, sebetulnya apa yang terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, saya tidak akan cerita tentang itu, tapi poinnya adalah pada kopi dan pada bisnis online. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang kopi. Saya pernah membuat sebuah IG ya, yang isinya adalah jualan kopi. Jual kopi hitam Pekalongan. Itu adik saya yang saya suruh membuat akunnya ya. Adik saya, kemudian saya kirimkan beberapa foto untuk dipasang di situ, dan setelah membuat iklan itu hanya sekali, sudah saya lupakan sampai mungkin bertahun-tahun, sampai akunnya juga lupa, tidak pernah dibuka. Tiba-tiba ada orang yang WA saya, WA-nya dia tanya tentang kopi ya, kopi hitam dari Pekalongan. Saya beri keterangan, kemudian dia bertanya apakah kopi itu bermanfaat untuk atlet. Kemudian saya minta jurnal ilmiah dari paman saya yang merupakan dekan di Universitas Adibuana Surabaya, seorang doktor di bidang olahraga ya. Saya minta jurnal ilmiah tentang itu, manfaat kopi untuk olahraga ya. Kemudian saya kirimkan kepada seseorang tadi yang ternyata dia orang Kaltim ya, Kalimantan Timur, namanya Mas Ali, yang akhirnya kami akrab karena beliau order kopi, pesan kopi sama saya 2 kg, dan saya tidak punya kopinya. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Ternyata bisnis sekarang itu kalau mau mempelajari bisnis online itu luar biasa ya. Untuk peluangnya sangat besar, apalagi pengikut subscriber pada channel Sobat BK Milenial ini kebanyakan adalah anak-anak yang memang pada usianya ya, di usia Anda itu tepat saat berkembangnya bisnis digital marketing ya, bisnis online. Di sini ada poin-poin yang nanti akan mungkin menjadi sebuah inspirasi buat kalian semua. Ketika saya tidak punya kopinya, saya punya teman bernama Mas Dalijo, itu orang Temanggung. Kemudian saya kontak beliau. Kopi yang dipesan oleh Mas Ali dari Kalimantan Timur itu kemudian saya orderkan ke beliau. Saya pesan kopi untuk Robusta 1 kilo, Arabica 1 kilo. Tolong kirimkan ke alamat ini, tapi tunggu sampai nanti orangnya transfer ke saya. Kemudian saya kontak pemesan tadi, Mas Ali, harganya sekian. Tentu saja saya sudah mengambil margin ya, margin orang ketang sedikit lah marginnya ya, tapi saya mengambil keuntungan. Kemudian Mas Ali transfer ke saya kemudian transfer ke Mas Dalijo yang di Temanggung, dan dari Temanggung kopi langsung dikirimkan ke Kalimantan Timur ya. Dan dalam beberapa hari kopinya nyampe, kemudian ada laporan sudah masuk. Alhamdulillah. Ternyata begitu mudahnya bisnis online. Meskipun saya tidak punya barang, yang penting saya punya relasi, punya koneksi ya, bisa dilakukan dengan mudah. Tentu saja kopi ini kopi yang bagus ya, kopi yang kualitasnya bagus, kopi lanang. Kopi lanang itu dipilih dari biji-biji sing lanang. Biji lanang itu, kopi itu kan dua sisi ya. Tapi yang lanang itu hanya satu, yang tunggal, biji tunggal, bukan yang biji yang double, tapi biji tunggal. Itu kata Mas Dalijo, penjelasannya seperti itu ya. Kopi lanang memang dipilih khusus ya, kemudian di roasting, kemudian di grinder ya, digiling sampai jadi kopi bubuk. Nah,
kemudian siap dinikmati. Alhamdulillah saat itu meskipun tidak terjadi repeat order, tapi Mas Ali sangat puas karena pertama permintaannya pengetahuan tentang apakah kopi itu punya manfaat bagi atlet atau olahragawan. Saya kirimkan jurnal ilmiahnya, beberapa file ya yang saya dapatkan langsung dari sumber yang terpercaya, ya seorang dokter di bidang olahraga, ya Dekan Unipa Surabaya tadi, itu paman saya. Ya, kemudian yang kedua pesanannya ya kopi hitam, kopi lanang yang asli itu saya kirimkan sampai pada alamat ya. Jadi alhamdulillah amanah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah hal yang tidak disengaja ternyata bisa menjadi sebuah keuntungan. Saya tidak sengaja. Saya membuat tadi platform jualan online tadi pakainya IG ya, masih zaman dulu soalnya itu ya. Kalau sekarang kan sudah rame TikTok. Sempat dihapus juga TikTok shopnya. Ya, enggak tahu sekarang caranya gimana. Ya, saya mengimbau kepada semua adik-adik, semua anak-anakku, semua untuk belajar bisnis online. Kalian harus kaya. Di dunia digital seperti sekarang ini kalian harus kaya. Jangan khawatir, kaya yang dimaksud bukan untuk flexing. Saya tetap memberikan materi-materi, video-video bagaimana kemudian seseorang itu mempunyai kecerdasan spiritual. Sehingga kekayaan tidak menjadikannya hanya ingin untuk flexing. Hanya ingin untuk membeli mobil 2 pintu, Ferrari atau Porsche atau apapun yang untuk flexing, itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana kaya yang bisa untuk dinaiki menuju ke akhirat. Jadi kebahagiaan akhirat. Tidak hanya kebahagiaan duniawi saja. Ya, jadi jangan mengikuti video hanya satu video ya dari saya, tapi beberapa video pasti akan membuat Anda semakin kaya dengan ilmu, inspirasi yang meskipun saya sendiri masih belajar di dalamnya. Belum seperti orang-orang yang ngetop seperti misalkan kalau saya sebut itu Baba Alun ya, yang sekarang juga ikut digeret-geret kasus itu, nama Baba Alun padahal tidak ikut apa-apa itu ya. Ada salah satu video yang pernah saya tonton yang nyatut nama beliau ya, Baba Alun, atau yang sebetulnya diberi hadiah oleh Buya Hamka itu dengan nama Yusuf Hamka ya, dianggap sebagai anak meskipun bukan anak biologis ya. Itu adalah kaya yang sudah bisa dinaiki ke akhirat karena memang kekayaannya tidak hanya dinikmati untuk duniawi saja ya. Beliau adalah seorang Muslim Tionghoa, saudara kita juga ya, yang penghasilannya ya sudah per hari itu miliaran karena bisnisnya jalan tol yang masuk ke kota-kota ya. Nah, ada di mana-mana ya, Jawa Timur itu ada di Waru, Sidoarjo itu ya, di daerah Jawa Barat juga banyak. Wis pokoknya luar biasa pengalaman Baba Alun yang sempat tidak bekerja 14 tahun kalau saya pernah dengar ceritanya itu. Wah. Jadi kembali ke digital marketing tadi, anak-anakku yang hidup di zaman sekarang, zaman yang memang sedang berkembang, bisnis secara digital, ya. Kadang orang kampung mengatakan, wah orang member, tidak masuk akal, kekayaan datang begitu cepat. Wah itu pasti pakai pesugihan dan lain sebagainya. Pesugihannya ternyata HP, ya. Pesugihannya ternyata akun di Shopee, di Tokped, di mana-mana ya. Platform-platform digital sekarang untuk e-commerce itu banyak sekali ya. Ya, Lazada, Blibli, Salora, pokoknya banyak ya. Ada yang mungkin yang tren anak muda, TikTok ya, katanya sekarang paling cepat itu TikTok ya. Saya belum pernah mencoba itu, tapi kalian coba apa yang bisa kalian jual, hal yang
positif atau yang halal ya, barang ataupun jasa ya, yang halal, coba buatkan platform jual. Misalkan kaos, beli di Pasar Tiban, di foto yang bagus ya, tapi jangan nipu ya, jangan nipu kualitasnya elek kamu bilang kualitasnya bagus ya. Coba kamu pasarkan melalui online, jadi yang distribusinya mudah dulu. Distribusinya mudah itu biasanya pakaian, terus makanan-makanan kering, kemudian bahan-bahan makanan, bahan-bahan minuman seperti tadi kopi ya, itu contohnya seperti itu. Jadi itu pengalaman dari saya sedikit yang saya bagikan malam ini, semoga ada manfaatnya. Coba kamu harus belajar, jangan kalah dengan orang tua seperti saya ya. Meskipun pengalaman saya baru sedikit sekali, kecil sekali, tapi itu bisa saya anggap itu sebuah inspirasi sebetulnya. Dan alhamdulillah sekarang kopi saya semakin banyak ya. Saya juga sedang lifting other, mengangkat produk lokal. Kopi dari Petung, itu daerah tertinggi di Kabupaten Pekalongan ya, Petung Kriono. Kopinya juga bagus kualitasnya, ada robusta, ada arabica ya, yang tentunya harga bervariasi. Dan di toko saya juga sempat saya lengkapi dengan kopi-kopi dari luar Jawa ya, ada kopi Aceh Gayo, ada kopi Flores, ada kopi Lampung, dan lain sebagainya. Sekarang ini saya coba angkat tadi kopi lokal, kopi dari Petung Kriono, kopi dari Lebak Barang, nah itu yang sedang saya angkat. Oke, semoga sukses di dunia entrepreneurship. Tetap semangat untuk mencoba ya. Jangan kalah dengan orang-orang yang usia seperti saya ya. Kalian anak-anak muda harus lebih kreatif dan inovatif, bisa berpikir lebih cemerlang dan lebih sukses dari kami. Oke, demikian, salam sukses untuk para wirausahawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.